Malam itu, Rani, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke kota besar untuk bekerja, baru saja tiba di apartemen barunya di Jalan Merah. Jalan itu terkenal dengan suasananya yang sepi dan bangunan tua yang tampak suram. Rani merasa sedikit ragu saat pertama kali melihat apartemen itu, tetapi harga sewanya yang murah dan lokasinya yang strategis membuatnya mengabaikan perasaan tidak nyaman tersebut. Rani menarik kopernya ke dalam lorong apartemen yang panjang dan gelap. Lampu-lampu berkedip-kedip, seakan memberi isyarat bahwa tempat ini tidak ramah. Dia melangkah menuju pintu apartemennya, nomor 13. Setelah berjuang membuka kunci tua yang berkarat, dia akhirnya masuk ke dalam. Apartemen itu kecil, dengan dinding-dinding yang tampak kusam dan lantai kayu yang berderit setiap kali dia melangkah. Namun, Rani merasa lega bisa memiliki tempat tinggal sendiri. Dia mulai merapikan barang-barangnya, dan malam itu dia tidur dengan nyenyak, tidak menyadari apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Hari pertama di apartemen berjalan lancar. Rani berangkat kerja pagi-pagi dan pulang malam hari. Saat malam tiba, dia mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya, itu hanya suara langkah kaki di lorong luar apartemennya. Dia berpikir itu hanya penghuni lain yang lewat. Tapi kemudian, suara itu semakin sering dan semakin dekat. Suatu malam, ketika Rani sedang membaca buku di ruang tamu, dia mendengar suara langkah kaki itu lagi, kali ini di dalam apartemennya. Dia merasa bulu kuduknya berdiri dan berusaha mengabaikan suara itu. Namun, ketika suara itu semakin mendekat, dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Dia bangkit dan memeriksa setiap sudut apartemennya, tetapi tidak menemukan siapapun. Rani mulai merasa cemas. Dia bercerita kepada temannya, Lina, tentang kejadian aneh itu. Lina mencoba menenangkan Rani dan mengatakan bahwa mungkin itu hanya imajinasinya saja atau suara dari apartemen tetangga. Rani berusaha percaya pada temannya, tapi perasaan takut itu tetap ada. Suatu malam, saat Rani sedang tidur, dia terbangun oleh suara bisikan. Suara itu terdengar seperti seorang wanita yang menangis dan memanggil namanya. Rani membuka matanya dan melihat bayangan seorang wanita berdiri di sudut kamar tidurnya. Wanita itu tampak pucat dengan mata yang kosong dan tatapan yang menakutkan. Rani menjerit dan menyalakan lampu, tetapi bayangan itu menghilang. Rani tidak bisa tidur lagi malam itu. Dia merasa sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencoba mencari tahu tentang sejarah apartemen itu, tetapi tidak menemukan informasi apapun. Keesokan harinya, Rani menghubungi pemilik apartemen dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Pemilik apartemen hanya mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar keluhan seperti itu sebelumnya dan menyarankan Rani untuk tidak terlalu memikirkannya. Rani memutuskan untuk berbicara dengan beberapa penghuni apartemen lainnya. Dia bertemu dengan Pak Budi, seorang pria tua yang sudah tinggal di apartemen itu selama lebih dari 20 tahun.
Pak Budi terlihat ragu saat Rani bertanya tentang kejadian aneh di apartemen itu. Setelah beberapa kali didesak, akhirnya Pak Budi bercerita. Dulu, ada seorang wanita yang tinggal di apartemen nomor 13. Dia ditemukan tewas di kamar tidurnya. Konon, dia dibunuh oleh kekasihnya yang cemburu. Sejak saat itu, banyak penghuni yang mengalami kejadian aneh di apartemen tersebut. Beberapa orang bahkan pindah karena tidak tahan dengan gangguan yang terjadi, kata Pak Budi dengan suara bergetar. Rani merasa merinding mendengar cerita Pak Budi. Dia kembali ke apartemennya dengan perasaan takut dan tidak nyaman. Malam itu, dia kembali mendengar suara bisikan dan melihat bayangan wanita itu lagi. Kali ini, wanita itu tampak lebih dekat dan semakin menakutkan. Rani tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa terjebak di apartemen yang angker itu. Rani merasa tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal. Melalui rekomendasi temannya, dia bertemu dengan Bu Sari, seorang paranormal terkenal di kota itu. Bu Sari mendengarkan cerita Rani dengan seksama dan memutuskan untuk datang ke apartemen tersebut. Saat Bu Sari tiba di apartemen, dia langsung merasakan energi negatif yang kuat. Dia melakukan ritual pembersihan dan berusaha berkomunikasi dengan arwah wanita itu. Bu Sari menemukan bahwa arwah wanita itu merasa marah dan tidak tenang karena kematiannya yang tragis. Dia ingin agar kematiannya diketahui dan pelaku kejahatan tersebut dihukum. Bu Sari menyarankan Rani untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejadian tersebut dan mengungkap kebenarannya. Rani merasa bingung, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri gangguan tersebut. Rani mulai melakukan penelitian tentang sejarah apartemen dan kejadian tragis yang menimpa wanita tersebut. Dia pergi ke perpustakaan kota dan mencari artikel-artikel lama. Akhirnya, dia menemukan artikel tentang pembunuhan yang terjadi di apartemen nomor 13. Nama wanita itu adalah Maya, dan dia dibunuh oleh kekasihnya, Doni, yang kemudian melarikan diri dan tidak pernah ditemukan. Rani merasa bahwa dia harus menemukan Doni dan membawa kasus ini ke pengadilan. Dia mencari informasi lebih lanjut tentang Doni dan akhirnya menemukan alamat lama keluarganya. Rani memberanikan diri untuk mengunjungi keluarga Doni dan bertanya tentang keberadaannya. Keluarga Doni awalnya tidak mau bicara, tetapi setelah Rani menjelaskan situasinya, mereka akhirnya memberitahu bahwa Doni sekarang tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran. Dengan bantuan polisi setempat, Rani berhasil menemukan Doni dan mengungkap kebenaran tentang pembunuhan tersebut. Doni ditangkap dan diadili atas kejahatannya. Maya akhirnya mendapatkan keadilan dan arwahnya bisa tenang. Setelah Doni ditangkap, gangguan di apartemen Rani mulai berkurang. Dia tidak lagi mendengar suara langkah kaki atau bisikan di malam hari. Rani merasa lega dan berterima kasih kepada Bu Sari atas bantuannya. Rani memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen itu.
Meskipun awalnya dia merasa takut, kini dia merasa bahwa apartemen itu adalah tempat yang aman. Dia merasa bahwa dia telah membantu arwah Maya menemukan kedamaian, dan itu memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Meski begitu, Rani tidak pernah melupakan pengalaman menakutkan yang dialaminya. Dia selalu berhati-hati dan mendengarkan instingnya. Kini, dia lebih menghargai hidup dan lebih peka terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Kisah apartemen angker di Jalan Merah menjadi cerita yang selalu diingat oleh Rani. Meski dia telah melewati banyak ketakutan dan tantangan, dia berhasil menemukan kedamaian dan keberanian untuk menghadapi segala hal. Apartemen nomor 13 kini menjadi tempat yang nyaman baginya, dan dia belajar bahwa kadang-kadang menghadapi ketakutan adalah cara terbaik untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Namun, di suatu malam yang sepi, saat Rani sedang menikmati teh hangat di balkon, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dia menoleh dan melihat bayangan Maya yang tersenyum padanya, seolah-olah berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Rani. Rani tersenyum balik, merasa bahwa mereka kini berbagi kedamaian yang sama. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.